Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gading dan ASN Kelapa Gading, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat tentunya ya. Saya di sini Yuni, staf umum dan kepegawaian Kecamatan Kelapa Gading. Dalam 1 jam ke depan akan menemani Sobat Gading dalam acara Odading, obrolan dari Kelapa Gading. Apa sih yang akan kita obrolkan kali ini? Yang akan kita bahas kali ini adalah kita akan membahas tentang Kelapa Gading siap menjadi warga digital. Lalu apa saja yang membuat warga Kelapa Gading siap menjadi warga digital? Dan inovasi-inovasi apa sajakah yang sudah diimplementasikan di Kelapa Gading? Nah, dalam membahas hal tersebut telah hadir di tengah-tengah kita yang mungkin sudah tidak asing lagi nih bagi Sobat Gading, bagi ASN Gading ya. Seorang wanita yang cantik, pintar, pimpinan, mama muda, pokoknya komplit ada di beliau ya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Ibu Suci Sintia Pola Putri, Sekretaris Kecamatan Kelapa Gading. Assalamualaikum Mbak Salam Yuni. Ibu, iya. Assalamualaikum Sobat Kelapa Gading. Iya. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini Ini sehat juga ya? Alhamdulillah nih berkat doa Ibu sehat dan tentunya tetap semangat ya. Kalau boleh tahu kesibukannya akhir-akhir ini apa aja sih Bu? Kebetulan lagi sekolah sih Mbak, Oh, lagi disuruh sekolah. sekolah. Jadi suruh diklat PKA Angkatan 7, tapi tentunya sekarang karena sedang tahap implementasi, jadi masih bisa nih ketemu Mbak Yuni nih Oh, buat ngobrol di alhamdulillah podcast ya, Odading. Untuk memberikan wawasan kepada semua Sobat Gading tentunya ya Bu ya. Ya. Ya, ngomong-ngomong tadi tentang Kelapa Gading siap menjadi warga digital nih Bu. Kalau boleh tahu informasi digital apa saja sih yang sudah disampaikan oleh Kecamatan Kelapa Gading tentunya untuk seluruh warga Kelapa Gading, mohon dijelaskan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yuni. Jadi kalau bicara digital kayaknya sekarang memang udah eranya ya, Iya, Mbak Yuni ya. siap. Semua segala sesuatunya tuh kayaknya nggak ada tuh kita nggak megang handphone gitu ya. Kemudian segala pelayanan sekarang memang kita sudah bertransformasi menjadi pelayanan digital. Termasuk juga pelayanan yang melekat, kebetulan saya sekretaris kecamatan nih Mbak. Siap. Ada satu fungsi lagi yang melekat di sekretaris kecamatan yaitu PPID namanya, PPID, Pejabat ya. Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Siap Ibu. Di mana tentunya kita selaku PPID juga harus bertransformasi untuk bisa memberikan pelayanan informasi dan data kepada masyarakat. Kalau yang selama ini ya Mbak Yuni ya mungkin kalau datang ke kecamatan harus ngeliat mading dulu gitu ya. Oh ya ada informasi apa sih gitu kan. Terus kalau mau bertanya tentang informasi pelayanan itu harus datang ke kecamatan. Tentunya ini kan butuh waktu, butuh biaya ya Mbak ya. Yang sepertinya rasa-rasanya udah nggak relate lah dengan kehidupan digital bukan sekarang. zamannya lah Bukan istilahnya zamannya. ya Bu. Apalagi kemarin COVID ya Mbak Yuni ya, semua orang harus di rumah, bahkan sekolah juga harus digital gitu kan, melalui Zoom dan lain sebagainya, sehingga kita mencoba untuk bisa bertransformasi dalam penyajian data dan informasi melalui beberapa platform digital yang memang kita coba kreasikan untuk bisa menyampaikan informasi dan dokumentasi publik kepada masyarakat jadi digital semua. Mantap nih memang Gitu. Kelapa Gading Mau tahu apa aja? udah siap banget nih ya kayaknya Iya jadi warga dong. digital nih. Harus. Rencana-rencananya udah matang, diimplementasikan dan pastinya nanti tanggapan masyarakat juga insya Allah bagus ya Bu. Amin. Kalau boleh tahu apa aja sih Bu? Oke. Tadi yang udah disebutkan tadi ya. Jadi memang kalau sekarang sebetulnya kalau bicara digital yang pertama pasti website ya. Website ya wajib sebetulnya, ada ya. Sebetulnya mungkin di beberapa badan publik atau pemerintah daerah udah punya gitu. Tapi waktu saya kebetulan jadi sekretaris kecamatan, saya lihat khususnya di Jakarta Utara ya Mbak ya, saya nggak bicara di lingkup yang lain. Jadi kayaknya belum ada nih kecamatan yang punya website di Gading gitu loh gitu ya, notabene masyarakatnya semuanya melek teknologi. Akhirnya kita coba merangkul semua termasuk Mbak Yuni juga ya. Kita coba kita bisa menyajikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat tapi bisa diakses dimanapun tadi. Kita sajikan dalam bentuk website. Kebetulan kalau bikin website kan nggak murah ya Mbak Yuni ya, butuh biaya gitu kan. Terus SDM-nya juga kita tahu sendiri SDM kecamatan kan tidak semuanya
IT minded lah. Nah, kita mencoba untuk mencari kolaborator nih, Wih, Mbak. mantep nih. Berarti Bu Seka ketika nggak ada anggaran, kalau bagus buat masyarakat harus tetap cari jalan Iya keluar dong, nih. Salah betul. satunya mencari kolaborator. Kolaborator. Ya, Jadi siap kita Bu. mencari kolaborator. Alhamdulillah ada satu lah kolaborator yang sepertinya punya semangat yang sama untuk bisa menyajikan informasi dan data secara digital. Namanya Double Gate ya. Double Nah, Gate. ini kita berkolaborasi untuk bisa membangun sebuah website. Website ini tentunya itu tadi Mbak ini yang saya sampaikan. Kita ingin menyajikan digitalisasi data dan informasi. Jadi warga nggak perlu lagi nih ke kecamatan, hanya mengakses website Kelapa Gading. Udah pada tahu Iya. nih website Kelapa Iya Gading nih, ya? jangan-jangan Sobat Gading belum pada tahu Belum nih. ya. Ya. Ke Kanalnya apa mm-mm. nih Bu? Bisa Jadi disampaikan. lamannya di gadinggov.com. Tuh, Ya. gadinggov.com. Jadi Ya. bagi Sobat Gading yang pengen tahu tentang Kelapa Gading bisa berkunjung ke situ ya, ramaikan. Betul. Di situ ada apa aja sih Bu Jadi isinya? di gadinggov.com ini relate juga dengan beberapa layanan informasi, bukan informasi, layanan masyarakat ya. Misalnya di PTSP itu kita punya Jack Evo. Iya. Jadi warga kalau mau lihat terkait layanan PTSP misalnya izin mendirikan bangunan gitu ya. Gimana sih caranya? Nah, nggak perlu lagi tuh datang ke kantor kecamatan, dia buka website kita, dia bisa ada namanya link lainnya, dia bisa lihat di situ. Atau di Dukcapil ada namanya Alpukat Betawi, dia juga bisa lihat di situ. Kita juga terlinkkan dengan beberapa website dan inovasi yang sudah dibuat di pemerintah provinsi seperti CRM, Jaki. Nah, itu juga kita sudah coba integrasikan. Kemudian secara internal kebetulan tadi saya sampaikan kita punya PPID, Mbak, ini juga harus terlinkkan tentunya, dan informasi terkait dengan PPID juga kita sampaikan di sana, termasuk data dan profil kecamatan tentunya. Jangan sampai warga kecamatan Kelapa Gading ini nggak tahu siapa sih camatnya gitu ya. Kemudian di mana sih kantor kecamatan Kelapa Gading gitu, jangan taunya cuma mall ya, tapi kantor kecamatan Kelapa Gading di mana ya gitu. Nah, ini kan sesuatu hal yang tentunya harapan kami ini bisa menjadi publikasi bagi masyarakat juga gitu. Ya, siap Bu. Jadi nih bagi warga Kelapa Gading yang mau pelayanan, aku mau bingung nih ke Alpukat Betawi, tinggal masuk ke Gadinggov. Ya, enak banget. Mau lapor jadi tinggal masuk ke Gadinggov. Toh serbanya Kelapa Gading ada di Gadinggov ya Bu. Kalau untuk tanggapan masyarakat sendiri bagaimana Bu dengan website dari yang sudah diluncurkan oleh Kelapa Gading tersebut? Alhamdulillah sih tentunya masyarakat merespon baik ya, Mbak Yuni, dengan adanya digitalisasi terkait pelayanan informasi dan teknologi ini, ya itu tadi lebih memudahkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi. Kemudian yang kedua, karena memang setiap tahun nih kita dinilai juga nih Mbak Yuni sama Komisi Informasi Pelayanan di Provinsi DKI Jakarta ya, terkait dengan badan publik. Nah, alhamdulillah di tahun 2000 waktu itu kita ikut namanya seleksi lah, kita mengisi SEQ ya. Kemudian di tahun 2021, kemudian alhamdulillah dengan adanya website ini di tahun 2022 kita berkesempatan untuk menjadi kecamatan terbaik, badan publik terbaik kategori kecamatan pertama se-DKI Jakarta. Oh, ini ya Bu ya pelayanan ya. Ini penganugerahan keterbukaan informasi Badan Publik Provinsi DKI Jakarta tahun 2020. Ini penghargaannya cukup bergengsi ya tentunya ya Bu ya. Alhamdulillah, karena kan waktu itu Pak Camat diberikan langsung oleh Pak PJ Gubernur, dan ini tentunya memotivasi kita semua nih Mbak Yuni untuk bisa terus berkembang dan memberikan apalagi ya untuk masyarakat gitu. Tentunya pencapaian ini tidak mudah ya Bu. Kita butuh proses untuk melaluinya. Nah, tentunya selain tadi ada PPID, ada website, apakah ada inovasi-inovasi dari Kelapa Gading yang ditawarkan tentunya untuk kemudahan masyarakat? Apakah ada lagi Bu? Ya, jadi saya bersyukurnya kalau di Kecamatan Kelapa Gading ini yang pertama Pak Camatnya sangat mensupport ya segala inovasi yang dilakukan oleh internal gitu. Kemudian kita juga punya SDM yang selaras gitu. Kata Mbak Yuni juga salah satunya kan. Kemudian ya kita coba apalagi ya yang bisa kita berikan untuk masyarakat. Akhirnya kembali lagi kita ajak kolaborator nih Mbak. Bisa nggak ya kita bikin suatu aplikasi yang bisa memudahkan masyarakat untuk membantu proses pelayanan warga
gitu dengan beberapa fitur-fitur yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, kita berikan branding, Mbak. Kenapa? Karena branding itu penting kalau menurut Iya, saya ya. Jadi kalau inget kayak podcast ini Odading gitu Odading, kan, iya. obrolan dari Kelapa Gading itu Iya, kan siap. brandingnya akan mudah diingat. Kita berikan branding namanya Si Koko. Si Koko. Oh, Mm-mm. Kelapa Gading kan banyak Cinanya ya, Bu. Mohon maaf ya. Nah, Berarti itu image-nya kan udah, image-nya udah waduh, tuh pokoknya ya. ke sana. Jadi kita brandingkan dengan yang memang dikenal banyak oleh masyarakat. Ada singkatannya Mbak Yuni. Apa Koko itu, itu Bu? sistem informasi, komunikasi, dan konsultasi. Oh, Jadi berarti itu buat warga Kelapa untuk Gading ya. warga Untuk Kelapa warga Kelapa Gading, Gading. betul. Dan alhamdulillahnya juga Pak Wali Kota juga menyambut baik Ya. inovasi yang sudah kita lakukan, sehingga beliau juga sudah membuat surat keputusan Wali Kota ya nomor 379 terkait dengan data inovasi daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, dan si Koko ini termasuk salah satu inovasi yang memang sudah dilegal formalkan oleh Pak Wali Kota sebagai inovasi di level Wali Kota juga. Ya, mantap So, sekali nih. Penjelasan Bu Sekap ini makin menggairahkan saya untuk bertanya lebih lanjut nih Bu Sekap. Tadi kan siap. Bu Sekap kan bilang didukung oleh Pak Camatnya yang oke, oleh pegawainya oke, dan tentunya saja oleh Bu Sekcamnya yang selalu memberikan inovasi, memberikan ide-ide untuk Kelapa Gading agar lebih maju tentunya ya Bu ya. Bisa aja. Iya, iya. Tadi kan Ibu bilang sudah dilegalkan melalui SK Wali Kota. Nah, berarti ini nih Sobat Gading, seluruh warga Kelapa Gading, ayo rame-rame pakai si Koko. Tapi cara makainya gimana ya Bu? Iya, Belum jadi dijelasin sebenarnya tadi. tinggal download aja melalui App Store atau satu lagi kalau misalnya Kios. iOS, Iya. iOS ya, iOS ketik kebetulan kalau si Koko ini kan kita brandingnya ya Mbak. Nah kalau misalnya di App Store atau iOS-nya ketiknya Double Gate, karena kita Double kolaborasi dengan Double Gate. Kemudian tinggal diisi data rumahnya di mana gitu, rumahnya di mana, misalnya komplek A, komplek B gitu ya. Kemudian nanti akan diverifikasi oleh admin di sana dan langsung bisa masuk ke dalam misalnya RT 1, RW X gitu ya. Nah ini nanti dari Double Gate si Koko ini kemudian pengurus-pengurus RW juga masuk di situ tuh Mbak Yuni. Iya, siap. Jadi segala informasi yang jadi dua arah nih kita maunya, tidak hanya ibaratnya bottom up gitu ya dari bawah ke atas, tapi kita juga bisa menyampaikan program-program kepada masyarakat. Kalau boleh tahu di si Koko itu ada apa aja sih Bu? Fitur-fiturnya apa aja biar masyarakat juga lebih tahu. Jadi mereka lebih ingin untuk menggunakannya tentunya. Jadi memang awalnya nih ini kan sebenarnya obrolan-obrolan ya Mbak ya. Awalnya yang penting masyarakat bisa komunikasi deh gitu, karena kemarin pandemi, kemudian kita lihat mayoritas warga Kecamatan Kelapa Gading ini kan memang kesibukannya luar biasa gitu ya. Jadi akses untuk bisa ketemu tatap muka nih memang jarang, sehingga kita perlu nih media yang bisa memfasilitasi itu. Sehingga melalui aplikasi si Koko ini sebetulnya awalnya yang penting warga bisa ngobrol deh, sederhananya gitu ya Mbak. Kemudian kita coba kembangkan tadi dengan kebutuhan masyarakat, sehingga saat ini memang sudah ada 4 feature yang disajikan dalam si Koko. Ada yang pertama whistleblowing system. Ribet ya kayaknya ya. Jadi jadi ini tuh masyarakat bisa menyampaikan kalau misalnya ada oknum ya, kalau saya sampaikan ya, oknum dari entah itu dari aparat atau mungkin dari pengurus sendiri atau mungkin dari sekarang banyak ya ormas atau dan lain sebagainya ya, yang memang ada menyalahgunakan kewenangan mereka, entah dalam bentuk uang, entah dalam bentuk privilege apa segala sesuatu. Nah itu mereka bisa menyampaikan. Kemudian ada juga polling warga. Misalnya masyarakat nih 17 Agustus kemarin mau ngadain lomba. Lombanya apa ya gitu. Nah itu bisa disampaikan juga melalui polling warga. Misalnya lomba A, B, C. Oh mana nih lomba yang paling banyak warga gitu. Disukain. Nah akhirnya itu juga bisa dipakai. Kemudian tadi lapor lingkungan. Nah ini yang juga kadang-kadang nih RT/RW ini takut gitu, kadang-kadang waduh Bu nanti lapor terus nih masyarakatnya. Tapi memang kalau kita bicara era sekarang nih keterbukaan informasi nih kita nggak bisa membatasi gitu ya. Jadi masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya, kemudian mungkin ada permasalahan di lingkungannya. Nah itu juga bisa tersampaikan melalui si Koko ini. Jangan sampai Mbak khawatir, sekarang kan eranya viral ya Mbak Yuni ya. Kita ingin bahwa
memaksimalkan semua elemen yang ada di masyarakat, mulai dari level RT RW, kemudian tentunya di kita unsur pemerintah, kelurahan dan kecamatan, sehingga jangan nunggu viral baru kerja gitu Siap. kan. Jadi segala masalah kita bisa tangani dari awal. Dari tingkat bawah ya, Dari tingkat RT. bawah, betul. Memaksimalkan fungsi masing-masing sehingga tentunya harapannya indeks kepuasan masyarakat juga bisa semakin meningkat, khususnya untuk Kecamatan Kelapa Gading. Ngomong-ngomong tentang indeks kepuasan masyarakat Mm-mm. nih, kan kalau tidak salah itu selalu dinilai ya sama tingkat kota ya. Itu bagaimana sih pencapaian indeks kepuasan masyarakat untuk Kecamatan Kelapa Gading? Alhamdulillah meningkat sih Mbak dari Iya. tahun ke tahun. Kalau untuk Google Review ya Iya. Mbak Yuni ya, untuk Google Review itu di tahun 2021 itu poin kita hanya 3.3, kecil gitu ya Mbak Iya. Yuni. Di tahun sekarang nih kalau kita ketik kantor Kecamatan Kelapa Gading itu poinnya sudah 4,8. Ih, tepuk tangan Bintang lagi 5. buat Kelapa Gading. Bintang 5 ini tentunya berkat kerjasama dari Bu Sekcam, seluruh pegawai dan semuanya. warga Kelapa Gading tentunya yang Betul. turut ikut andil Mensupport, ya buat ya. mensupport Betul. ya. Nah, tadi udah banyak tuh diceritain fitur-fitur nih. Saya sangat tertarik tuh dengan lapor apa tadi, lapor lingkungan ya. Nah, ini terus saja bagi warga Kelapa Gading jika kita mau ada masalah apa-apa jangan viral, cukup lapor di tingkat RT dulu ya Bu ya, betul. seperti itu. Nah, pembahasan kita makin memanas nih Bu ya. Tapi biar agak dingin boleh dong kita dengar musik Bu? Boleh Iya, boleh dong. dong. Kita dengar musik dulu ya. Silakan operator. Hai Sobat Gading, masih bergabung kan dengan kita dalam Odading, obrolan dari Kelapa Gading tentunya ya. Bersama dengan saya Yuni dan Ibu cantik kita Bu Sekcam ya. Tadi kan kita udah bahas tuh tentang si Koko ya, fitur-fitur apa aja yang ada di dalamnya ya. Tadi kayaknya di awal Ibu bilang 4, tapi tadi saya hitung 1, 2, baru 3 Bu. Ya? Yang satu iya. apa ya? Emang ini yang satu soalnya andalannya nih Oh, Mbak, gitu ya. gitu kan makanya disembunyiin dulu di Iya, belakang. siap Ibu. Jadi yang terakhir itu ada namanya panic button gitu. Jadi masyarakat kalau terjadi sesuatu, nggak cuma kriminalitas nih Mbak Yuni, tapi misalnya ada lansia 2 orang sakit di rumahnya, terus tiba-tiba mungkin istri atau suaminya tiba-tiba jatuh gitu ya. Nah itu mereka bisa pencet tombol panic button, kemudian nanti security atau petugas dari RW bisa langsung menghampiri rumah yang bersangkutan karena sudah terlinkkan dengan Google Maps gitu. Nah ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kalau misalnya tadi ada kejadian kriminalitas atau mungkin kebakaran gitu, atau kejadian alam. Nah ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan kayaknya yang juga menjadi andalannya Double Gate si Koko ini ya ini panic button ini. Kalau misalnya nih ada orang jatuh ya, butuh pertolongan tinggal pencet itu Bu, langsung datang. Betul. Hebat sekali. Itu tepuk tangan dong buat Kelapa Gading ya. Berarti Kelapa Gading itu cepat dan tepat menangani warganya. Quick respon kalau sekarang bahasanya Mbak ya, respon cepat. Tadi kan udah panjang lebar tuh tentang si Koko tuh, salah satu inovasi yang diusung oleh Kelapa Gading ya. Kalau boleh tahu tuh prestasi apa yang pernah diraih oleh inovasi ini sih Bu? Jadi tadi kalau untuk PPD saya udah sampaikan ya Mbak ya, bahwa kita udah dapat badan publik terbaik kategori 1 tingkat kecamatan. Kemudian memang kemarin kita ditunjuk oleh tingkat kota dan provinsi ya untuk bisa mengikuti beberapa event Mbak. Yang pertama zona integritas itu dari Biro RB juga kita dimintakan untuk bisa ikut verifikasi untuk zona integritas. Salah satunya adalah juga si Koko ini yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua penilaian PEKP 3 terkait dengan pelayanan publik. Nah ini juga salah satu unggulan yang kita sampaikan ini si Koko. Dan yang terakhir ini IGA, Innovation Government Award dari Kemendagri. Nah ini si Koko ini juga kita coba tampilkan, sajikan untuk bisa menjadi penilaian dari tim di kementerian. Tapi belum tahu nih Mbak hasilnya gimana gitu ya. Ya kita sama-sama berdoalah mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Gitu. Amin ya. Amin nih. Tadi saya lihat itu berentetan banyak banget ya. Ada zona integritas, ada PEKP 3, ada Innovation Government Award dan semuanya mengusung si Koko salah satu inovasinya ya. Kalau boleh tahu nih Bu, kalau untuk yang PEKP 3 itu apa sih? Mungkin pemirsa belum tahu nih PEKP 3 itu apa?
Ya. Oh iya, jadi intinya PKP 3 itu bagaimana pemerintah bisa menyajikan pelayanan publik terbaik. Jadi dilihat dari beberapa aspek nih Mbak, baik dari segi SDM-nya, kemudian penyajian pelayanan yang diberikan oleh masyarakat, termasuk salah satunya tadi inovasi yang bisa dikembangkan oleh organisasi UKPD atau SKPD itu sendiri. Nah, kebetulan kita memang kalau skupnya kecamatan itu kan tugasnya hanya mengkoordinasikan ya, Mbak Yuni. Jadi kita coba tampilkan itu tadi transformasi digital informasi yang kita sajikan melalui website, kemudian terintegrasi dengan Sikoko tadi gitu. Yang tentunya harapannya yang tadi saya pernah sampaikan juga bisa meningkatkan indeks kepuasan masyarakat dan tentunya respon cepat kita pemerintah untuk bisa menangani permasalahan yang ada di wilayah. Iya. Berarti tadi terkait pelayanan publik, berarti bukan kaleng-kaleng dong Kelapa Gading ini sudah teruji lah buat melayani warganya ya. Salah satunya tadi ada penilaian-penilaian Iya. tadi. Nah, kalau boleh tahu tantangan apa saja nih Bu untuk mengembangkan era digital di Kelapa Gading? Salah satunya ada inovasi yang tadi sebutkan, website pastinya ada tantangan kan? Iya. Apa saja nih Bu tantangannya? Ya, pastinya ya Mbak Yuni ya. Yang pertama, apalagi sekarang kita kan udah ibu kota negara kan udah pindah nih. Iya, mau Nah, pindah ya. udah pindah, kemudian kita berubah bertransformasi menjadi kota digital. Nah, kota global gitu ya. Nah, ini juga salah satu poinnya di sana adalah bagaimana kita bisa menyampaikan tadi informasi publik. Kalau bicara digitalisasi, tentunya yang pertama tantangannya sebetulnya kita kalau nggak berkolaborasi dengan pihak CSR, tentu ini sulit nih Mbak bagi kita gitu, karena kembali lagi kita nggak ada anggarannya, kemudian SDM-nya, tapi karena kita tidak berputus asa gitu ya, kita mencari kolaborator sehingga alhamdulillah dimudahkan dan tentunya kita sudah punya MOU nih dengan kolaborator kita. Ini harapannya bisa semakin mengikatkan gitu ya, mengikat kerjasama kolaborasinya sudah di kita coba kembangkan gitu ya bersama ya. Kemudian kemarin masyarakat ada yang nanya, kebetulan kita adakan sosialisasi. Ini kan kita reminder terus lah bahwa ini ada program bagus Bu, ada inovasi bagus sehingga masyarakat yuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi tantangannya memang ya kadang ada juga sih masyarakat yang berpikirnya udahlah nggak kebanyakan nih aplikasi gitu ya, udah pusing atau mungkin hang nanti handphonenya dan lain sebagainya. Entah kalau dari internal tadi terkait dengan pengembangannya ya Mbak ya, tapi dari eksternalnya itu tadi respon masyarakat. Banyak respon masyarakat yang tentunya sangat positif, sangat baik. Tapi ada juga yang mungkin ya masih berpikirnya ya udahlah enakan bertatap muka gitu ya, konsultasinya enakan ketemu langsung, tapi kita juga memberikan pilihan, itu pilihan bagi masyarakat. Kalau mau ketemu langsung boleh kantor kecamatan, kita juga menyiapkan doorstop di bawah di lantai 1, bahkan pelayanan juga ada di hari Sabtu kan. Tapi kalau masyarakat yang memang sekarang udah eranya digital, ya mereka juga bisa memanfaatkan. Nah, tentunya ini tantangan bagi kami bagaimana mensosialisasikan terus-menerus program yang baik ini sehingga nilai manfaatnya ini bisa terus meningkat untuk masyarakat dan kita nggak berhenti nih Mbak. Apalagi nih ya bisa kita bagikan ke masyarakat, terutama di wilayah Kecamatan Kelapa Gading. Ngomong-ngomong soal tadi katanya ada doorstop ya, berarti di bawah ada pelayanan PPID ada di bawah ya Ibu ya. Pengaduan masyarakat juga tadi saya juga lihat sudah ada di bawah dan tiap Sabtu itu seluruh ASN dijadwalkan itu siap melayani warga Kelapa Gading tentunya ya. Nah, tadi kan ada beberapa masyarakat yang belum menggunakan Sikoko ya. Nah, caranya gimana sih biar masyarakat itu mau menggunakan Sikoko? Mungkin mau Ibu ngadain event atau apa itu gimana? Betul. Jadi memang untuk meningkatkan itu tadi ketertarikan antusiasme masyarakat untuk bisa memanfaatkan Sikoko ini. Kemarin kita ngobrol lagi nih sama kolaborator nih Mbak Yuni, kita bikin apa ya gitu ya. Selain sosialisasi kan sudah dilakukan, bahkan mereka sudah pernah tuh jemput bola lah ibaratnya, datang ke RW gitu menyampaikan Sikoko ini. Kemudian kita buat satu apresiasi Mbak, akhirnya kita ngobrol, kita buat gimana ya kita bikin apresiasi masyarakat untuk lingkup RW yang bisa memaksimalkan fungsi dari Sikoko ini dengan sebaik-baiknya untuk masyarakat. Nanti reward yang bisa diperoleh oleh masyarakat
tidak dalam bentuk dana ya Mbak Yuni ya, tapi bagaimana RW itu mampu kita tuh ibaratnya stimulus gitu loh Mbak. Kita memberikan stimulus untuk bisa RW menata wilayahnya. Misalnya di RW A ada taman yang selama ini terbenggalai, mungkin karena belum menjadi BSD dengan pemerintah gitu kan, sehingga perawatannya tidak optimal. Nah, ini bisa kita alokasikan untuk penataan taman tersebut di RW A. Tapi ada syaratnya gitu kan. Syaratnya tentunya harus memaksimalkan baik pengguna maupun optimalisasi dari fungsi-fungsi feature-feature yang ada di dalam si Koko itu. Nah, kemudian misalnya lagi di Kelurahan Pegasan 2 tuh kebetulan masih tinggi angka buang air besar sembarangannya. Nah, itu juga bisa dialokasikan untuk mensupport itu. Jadi kita tidak hanya memberikan uang, kalau uang kan takutnya habis untuk apa gitu ya Mbak. Tapi kita ingin ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, terlihat dan nilai manfaatnya itu dirasakan juga oleh warga. Kalau taman kan nggak mungkin namanya cuma RW-nya gitu ya. Panjang kan. Masyarakat bisa menggunakan, termasuk juga yang lain juga boleh gitu. Intinya memang dengan apresiasi ini semakin memotivasi baik warga, pengurus, RT RW untuk bisa memaksimalkan fungsi dari aplikasi si Koko ini untuk kembali lagi pelayanan kepada masyarakat gitu. Ini saya sangat menarik nih. Pakai si Koko udah manfaatnya banyak, dapat reward lagi ya. Betul. Kalau mau nih Sobat Gading mau gabung itu mau ikut kompetisi itu caranya gimana Bu? Ya, jadi sebetulnya sederhana aja nih Mbak. Syaratnya kan cuma 2 tadi. Yang pertama harus mengoptimalkan pengguna si Koko dan kebermanfaatan si Koko itu sendiri gitu. Jangan sampai penggunanya banyak tapi nggak ada yang dibahas nih gitu kan melalui si Koko ini. Kemudian yang kedua, masyarakat mempublish kira-kira program penataan kawasan apa yang ingin mereka sajikan untuk wilayah RW-nya, di foto, kemudian di tag ke Instagramnya Kecamatan Kelapa Gading. Ada juga loh Mbak Yuni. Pokoknya Kelapa Gading Mas udah mateng ya jadi @gadinggaf ya IG-nya. Instagramnya @gadinggaf. Silakan nanti foto tamannya misalnya tadi saya bilang di foto, di tag ke IG-nya @gadinggaf, kemudian mungkin diberikan keterangan ini taman apa sih, di jalan apa, sehingga nanti tim dari tingkat kecamatan bisa memverifikasi Mbak. Bener nggak sih tamannya kondisinya nggak terawat misalnya gitu. Jangan sampai nanti fotonya tahun berapa gitu kan, existingnya ternyata sudah rapih. Nah itu juga kita nggak mau kayak gitu. 2 syarat itu saja dan harapannya mudah-mudahan seluruh RT RW masyarakat Kelapa Gading bisa menyambut baik apresiasi penataan kawasan ini, sehingga kebermanfaatan kembali lagi bisa simultan. Si Kokonya bermanfaat untuk masyarakat dan program apresiasi penataan kawasannya juga bermanfaat bagi masyarakat. Tepuk tangan dong buat Bu Sekcam nih. Makasih banyak. Sangat mendalam sehingga mungkin ini menarik lah bagi Sobat Gading semua ya. Ini informasi juga nih bagi Sobat Gading, bagi yang ingin request besok ini temanya apa ya? Temanya apa? Saya ingin tahu tentang Dukcapil misalnya. Saya ingin tahu tentang PTSP misalnya, bisa banget ya. Silahkan WA ke nomor 0896-5433-7705. Sekali lagi bagi Sobat Gading yang mau request tema apa yang dibahas, silahkan WA ke 0896-5433-7705. Dan narasumbernya tentu nantinya akan menyesuaikan ya Sobat Gading semua. Nih sudah berbicara tadi, kalau boleh tahu nih closing dari Bu Sekcam untuk persiapan kita atau untuk implementasi kita memasuki era digital, closingnya apa? Tapi tunggu dulu, kita lihat dulu video dari si Koko, karena si Koko itu kan tadi sistem informasi komunikasi dan konsultasi sudah dijelaskan ikut dalam zona integritas PEKP 3. Terus ada Innovation Government Award-nya. Tentunya ini seluruh warga, seluruh Sobat Gading ini pasti sudah penasaran kan si Koko bagaimana? Kita saksikan videonya. Silahkan operator. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat demi terciptanya tata kelola pemerintah yang baik di pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kecamatan Kelapa Gading melakukan kolaborasi dan kemitraan strategis dengan Double Gate di bidang layanan untuk menciptakan dan menerapkan inovasi pelayanan publik
yang diberi nama Sistem Informasi, Komunikasi, dan Konsultasi atau yang lebih dikenal dengan SIKOKO. Dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga masyarakat Kecamatan Kelapa Gading, maka saya Darmawan, Camat Kecamatan Kelapa Gading, memperkenalkan sebuah pengembangan inovasi yang bernama SIKOKO, Sistem Informasi, Komunikasi, dan Konsultasi. Permasalahan yang melatar belakangi terciptanya SIKOKO adalah sulitnya menyerap aspirasi warga dan belum maksimalnya respon cepat dari petugas. Melalui SIKOKO yang berkolaborasi dengan Double Gate, Kecamatan Kelapa Gading memaksimalkan percepatan pelayanan. Dalam menjalankan fungsinya, SIKOKO mengutamakan 2 poin penting dalam menyelesaikan masalah warga, yaitu yang pertama transparansi, di mana keterbukaan dalam pengaduan dari awal, proses, dan hasil tindak lanjut bisa langsung dimonitor oleh pemohon. Yang kedua adalah tepat sasaran, menghadirkan komunikasi secara real time dengan pihak terkait sehingga waktu penyelesaian aduan layanan lebih cepat dan tidak terjadi penumpukan aduan. Selain itu, Sistem Informasi, Komunikasi, dan Konsultasi atau SIKOKO menawarkan beberapa fitur unggulan antara lain whistleblowing system, tombol darurat, polling warga, pengumuman massal, hingga lapor lingkungan. Sampai dengan bulan Juli 2023, pengguna aplikasi SIKOKO mencapai 226 warga yang tersebar di 70 RW. Inovasi ini mendukung Kecamatan Kelapa Gading untuk terus menang berprestasi, memberikan hasil kerja nyata, serta peningkatan indeks kepuasan masyarakat bagi pelayanan Kecamatan Kelapa Gading. Saya merasa puas dan terbantu dengan adanya aplikasi SIKOKO. Karena dengan satu aplikasi, saya bisa mendapatkan banyak sekali layanan seperti polling warga, pengumuman massal, laporan lingkungan, bahkan ada fitur whistleblowing system yang lebih kerennya lagi, terdapat tombol darurat yang bisa digunakan apabila terjadi keadaan genting. Terima kasih SIKOKO Double Gate, Kecamatan Kelapa Gading. Selamat pagi, saya dengan Dr. Johan, Ketua RW Pegangsaan 2 Kelapa Gading, RW 20. Saya mohon izin memberikan testimoni terkait aplikasi SIKOKO. SIKOKO ini singkatan dari Sistem Informasi, Komunikasi, dan Konsultasi dari Kecamatan Kelapa Gading. Sistem aplikasi ini merupakan hasil kolaborasi Kecamatan Kelapa Gading dengan Double Gate, di mana aplikasi ini sangat membantu saya dan warga kami RW 20 Pegangsaan 2 Kelapa Gading dalam mengakses informasi publik serta menyampaikan laporan dan keluhan warga. Waktu yang digunakan untuk mengakses aplikasi ini juga relatif cepat, dan fitur yang terdapat dalam aplikasi ini juga sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat kami. Semoga SIKOKO ini bisa jadi berkah buat seluruh warga besar warga Kelapa Gading yang memakai fasilitas ini. Sukses selalu, salam sehat, salam sejahtera. Kembali mengingatkan ya nih bagi Sobat Gading nih yang mau request tema apa aja sih yang kita bahas di Odading nih, bisa ya ke 0896 5433 7705. Ayo ambil HP-nya sekarang, mau bahas apa aja boleh ya ke 0896 5433 7705 ya. Masih bersama dengan Ibu cantik yang cetar membahana ya, Ibu Sekcam Bisa ya. aja Mbak Yuni. Tepuk tangan dong buat Bu Sekcam. Iya. Makasih Ya. ya Allah. Bu, closing-nya apa nih buat Sobat Gading semua nih tentang persiapan Kelapa Gading menuju ke era digital? Iya.
sesuai tadi tagline-nya ya, yang Mbak Yuni sudah sampaikan, Kelapa Gading siap menjadi warga digital. Untuk itu, yuk kita download bareng-bareng Sikoko, Sistem Informasi, Komunikasi, dan Konsultasi Warga. Kunjungi website Kecamatan Kelapa Gading dan dapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari digitalisasi pelayanan Kecamatan Kelapa Iya, Gading. tepuk tangan. Ini ya, ayo seluruh warga Kelapa Gading nih buruan ambil HP-nya, download di Android dan iOS-nya segera. Nah, kita ngomong-ngomong ini udah 1 jam nggak berasa ya ini ya. Iya ya, Karena Mbak saya ya. memandang Bu Sekam yang cetar membahanya, nah tentunya ya. Mengingatkan kembali nih bagi Sobat Gading nih, tadi udah disampaikan juga ke Bu Sekam ya, jangan lupa kunjungi YouTube Kecamatan Kelapa Gading @gadinggop210. Di situ bisa ada video-video dari Kelapa Gading yang memuat ada alur pelayanan PPID, ada video pelayanan publik, bahkan ada nih pegawai Kecamatan Kelapa Gading yang goyang korpri, ada di YouTube ya. Jangan lupa juga kalau mau tahu informasi-informasi tentang Kelapa Gading, bisa banget kunjungi website Kelapa Gading, gadinggop.com. Di situ ada juga ngelink ke semua pelayanan di pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentunya. Dan untuk informasi-informasi harian juga bisa silahkan kunjungi Instagram @gadinggop.com ya. Sekali lagi, tetap waspada dan Kelapa Gading siap menjadi warga digital. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mulai hari, semangat bersinergi. ASN Pilar Negeri, mari bekerja sepenuh